Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama kita satu di dalam doa sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Saatnya Bapa Sorgawi, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah agar firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami dapat pahami, laksanakan dalam kehidupan setiap hari kami. Demikian juga bagi hamba, berkatilah Tuhan, agar dimampukan menguraikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dan dalam kasih Tuhan, hamba boleh menyampaikannya dengan benar. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut, pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-8 hingga 15. Rut pasal 3, ayat 8 hingga 15. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk berdiri, untuk bersama kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaringlah sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita bertanya atau pernah terpikirkan pertanyaan ini. Apa kelebihan dari kisah Rut sehingga kisah Rut ini dimasukkan dalam salah satu kitab dalam kitab suci? Dan ini juga dalam kitab
cerita atau perenungan orang-orang Yahudi dimasukkan juga kitab Rut ini. Apa istimewanya dari kisah seorang gadis perempuan Moab yang datang ke tanah Yehuda, Bethlehem, dan tinggal di sana? Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus melihat ada satu cara pandang orang Israel, yaitu merasa diri sebagai bangsa pilihan, maka istimewa dirinya. Merasa sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, maka bukan itu menjadi sesuatu yang positif dalam mengembangkan diri, lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi seringkali orang Israel dalam tanda petik menjadi sombong rohani ketimbang dengan bangsa-bangsa lain. Menganggap orang lain itu, ya siapa kalian gitu. Kami ini loh bangsa pilihan Tuhan. Kami ini loh orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalian itu siapa? Sehingga mereka meremehkan, menganggap tidak ada lah begitu. Orang-orang di sekitar mereka, bangsa-bangsa di sekitar mereka. Lalu mereka berpikir bahwa Tuhan hanya mencurahkan berkatnya kepada orang Israel. Atau juga Tuhan hanya akan memakai orang-orang hebat dari Israel saja. Tuhan tidak akan pakai yang lain untuk merasakan dan menyatakan karya besar Tuhan. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Muncul rasa lebih dari yang lain. Dan itulah kesombongan dalam diri orang Israel. Rut adalah kisah yang mau menjawab dan mau membuka mata orang Israel supaya mereka jangan bersikap seperti itu. Tetapi bolehlah terbuka kepada orang lain juga. Dan tetap tahu, meyakini Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menghadirkan kuasanya. Rut adalah seorang perempuan Moab, kita tahu, yang awalnya menikah dengan anak Naomi. Ketika mereka menikah, maka Rut menjadi warga Yahudi, Israel, karena pernikahan. Tetapi ketika suaminya meninggal, maka statusnya adalah bukan lagi warga Israel. Itu sudah adat atau budaya mereka. Artinya Rut kembali menjadi perempuan Moab. Tetapi disinilah keunikan dalam pengalaman hidup Rut. Bahwa Rut walaupun dia saat bersama dengan Naomi, setelah ia meninggal oleh suaminya, dia adalah perempuan Moab, tetapi dia tetap mau dan setia untuk menjadi anak Tuhan, menjadi warga Israel. Sehingga pernyataan dalam bacaan di hari Minggu, pasal 1 ayat 16 katakan, Allah bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Artinya bahwa Rut betul-betul menghayati dirinya sebagai anak Tuhan. Dan itu tidak pernah dia tinggalkan. Dia setia dengan panggilan itu. Bacaan kita pada saat ini Ibu Bapak adalah ketika Naomi menyuruh Rut untuk mendekati Boas. Kenapa? Karena pertama, Boas ini adalah garis keturunan dari Elimelek. Artinya, karena sekarang Rut sudah janda, dan janda dari anaknya Elimelek dan Naomi, maka adalah hak dari garis keturunan Elimelek, yang salah satunya adalah Boas, untuk menebus Rut menjadi bebas dari predikat sebagai gadis Moab dan juga janda. Kalau dia sudah menebus, artinya bahwa Rut sudah menjadi betul-betul kembali lagi menjadi bagian orang Israel seutuhnya. Karena sudah dibayar oleh penebusnya. Artinya adalah anggota keluarga yang akan mengambil dirinya sebagai bagian keluarga.
Awalnya Boas mengatakan bahwa aku belum berhak karena ada yang lebih berhak, lebih dekat relasinya dengan keluarga dari Elimelek, Naomi. Tapi kalau dia menolak, aku yang akan maju. Karena baik hati Boas ini. Dan kita tahu ibu bapak bahwa selanjutnya keluarga yang seharusnya menembus Ruth menolak akan hal ini karena dia sendiri sudah beristri, sehingga Boaslah yang maju untuk menebus Ruth. Dan pada akhirnya mereka menjadi suami dan istri. Nah, disinilah juga satu peran yang Tuhan mau berikan lewat keberadaan Ruth untuk menjawab kesombongan orang Israel tadi. Perhatikan Bapak Ibu, dari perkawinan Boas dan Ruth, yang notabene Ruth adalah awalnya bukan orang Israel, perempuan Moab, perempuan asing. Tetapi dari perkawinan mereka lahirlah Obed. Obed adalah bapak dari Isai. Dan Isai adalah bapak dari Daud. Dan kalau terus diturunkan, diurut-urutkan, pada akhirnya keturunan mereka adalah Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan nama Ruth tercantum dalam silsilah Yesus. Artinya apa? Artinya dengan cerita ini, dengan pengalaman hidup Ruth, orang Israel mau diajarkan bahwa Allah bisa pakai siapa saja untuk menyatakan berkat-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya, untuk menjadi saluran cinta kasih-Nya, damai-Nya kepada manusia. Memang Israel bangsa pilihan, tetapi bukan berarti semua Israel. Karena itu akan menjadi kesombongan dalam diri orang Israel. Dan memang itu sifat Israel. Kesombongan mereka sangat tinggi. Sehingga membuat mereka seringkali merasa lebih dari manusia yang lain dan lebih daripada Tuhan seringkali. Tidak mau diatur, tidak mau patuh pada perintah Tuhan dan sebagainya. Tuhan pakai dengan kehadiran Ruth, Tuhan mau mengajarkan Israel bahwa jangan lalu merasa lebih karena mereka bangsa pilihan. Benar mereka bangsa pilihan, tetapi bukan berarti mereka lebih dari segalanya. Harus terus mawas diri, harus terus menjaga diri agar baik dan benar. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan berkat-Nya. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pentingnya cerita ini buat kita? Kisah ini, firman Tuhan ini buat kita. Itu yang menjadi hal penting tentunya. Kita sering dengar Bapak Ibu, putra daerah, anak kampung sini loh, gitu kan? Aku orang sini, begitu kan? Apalagi, kalau di gereja, ini yang bangun bapak saya, ini nilai oma opa saya yang bangun gereja ini. Lalu, apa yang terjadi dengan kata-kata kalimat-kalimat seperti itu? Saya yang punya gereja ini. Anak kalau putra daerah, kami yang punya daerah ini. Orang kamu tuh tamu. Yang lain dari suku lain, dari wilayah lain. Kalau bukan dari orang-orang kami, kamu tuh tamu. Nggak boleh apa-ngapain. Nggak boleh ngatur-ngatur kami. Kami ini putra daerah. Kami orang sini. Gitu kan? Kami orang gereja sini yang pertama. Itu seringkali terjadi Bapak Ibu. Kita harus akui itu. Nah, benarkah pikiran-pikiran seperti itu? Baikkah pikiran-pikiran seperti itu? Firman Tuhan kita pada malam ini mau mengingatkan bahwa hal-hal seperti itu tidak benar. Memang benar. Ada yang namanya orang-orang asli, pribumi, ya, itu kenyataan. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi bukan berarti lalu mereka lebih dari yang lain. Ada pendatang yang juga punya partisipasi dalam segala hal kehidupan yang ada di daerah itu. Jangan merasa bahwa orang sini, orang lama sini, sehingga semau gue mengaturnya.
sesuka hati mengaturnya. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kami yang atur. Hati-hati. Itu kesombongan. Kalau mau menjalin kehidupan bersama satu dengan yang lainnya, ayo. Memang ada orang yang sejak awal merintis pelayanan. Kalau kita bicara gereja, merintis pelayanan. Saya mau bicara dalam konteks gereja, Ibu Bapak. Kalau ada orang-orang yang dari awal merintis, puji Tuhan. Tuhan pakai ibu, bapak, saudara untuk merintis pelayanan, mengembangkan pelayanan ke depan yang ada. Dari awal, dari susahnya dan sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tuhan yang pakai. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena mampunya saya. Tuhan yang pakai kita untuk mulai merintis pelayanan dan sebagainya. Tetapi ingat, kemudian hari Tuhan juga pakai orang-orang baru untuk mengembangkan lebih lagi kemuliaan namanya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengembangkan lebih baik lagi persekutuan pelayanan dalam jemaat. Sehingga yang harus terjadi adalah jalin kebersamaan. Jalin persekutuan yang saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan menjalin hal-hal yang demikian, maka persekutuan itu menjadi baik. Ada yang sudah memang dari awal persekutuan itu sudah mulai ada yang baru datang, pertengahan baru saja datang. Bukan berarti kamu baru, saya sudah lama berarti saya lebih. Tidak. Tetapi sejauh mana tanggung jawab pelayanan saya, pengabdian saya untuk pelayanan di dalam Tuhan, kita kerjakan. Mau baru, mau lama, mau baru saja bergabung, tidak masalah. Yang penting ketika Anda berada dalam satu persekutuan, Anda betul-betul memberi diri untuk melayani Tuhan dengan segala keberadaan Anda. Sehingga persekutuan ini menjadi persekutuan yang penuh sukacita, penuh keakraban, dan di sanalah berkat Tuhan akan terjadi. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini sekali lagi mau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan karya dan kuasa-Nya. Oleh karena itu, siapapun kita, mari kita jalin kebersamaan. Kita jalin persekutuan yang baik, saling mengasihi. Dengan itu, sekali lagi, berkat kasih karunia Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita semuanya. Dan itu akan menjadi satu kekuatan yang indah di dalam kita memasuki kehidupan kita di setiap hari yang ada. Mari, lewat firman Tuhan kita ini, kita boleh menjalin kebersamaan itu dengan baik. Dan disitulah damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.